Hari apes emang gak ada di kalender. Toprak dan Bulega kehilangan banyak poin. Selengkapnya di Rose Podcast. Halo teman-teman Republic of Sweet, ketemu lagi dengan kami berdua di Rose Podcast. Wah, kali ini kita bakal bahas balapan WSBK. Gimana Dam? Betul. Untuk balapan Ya, WSBK? eh sebenarnya untuk para fans ya anti klimaks pasti ya, karena ada fans Bulega, fans Bautista, fans Toprak. Mereka eh hasilnya kurang memuaskan secara weekend. Tapi untuk balapannya, terutama race kedua itu seru banget Iya. sebenarnya. Tapi secara weekend race 1 dan Super Pole race 1 kurang karena dominasi. Mungkin aku kasih nilai 7 deh. Kebantu sama race 2. Ya. Tapi ini untuk keseluruhan 7 ya. 7. Oke. Tapi seru Yang juga jelas, ngeliat yang race jelas 2 ya. prediksi nggak ada yang benar Nggak ada yang karena benar. Locatelli ya. Iya, walaupun Adam kayak enggak tahu. Locatelli aku sempat nyebut ya, tapi posisinya bukan pertama ya, kayak nggak mungkin gitu. Betul, betul. Ternyata mengejutkan juga. Ya. Oke, berarti langsung aja kita menuju ke race pertama ya, Dam. Boleh. Om Aldi berapa poinnya? Skornya? Skornya mungkin lebih tinggi, selalu lebih tinggi dari Adam, 7,5 kalau aku kasih ya. Nah, 7,5. Boleh. Layak lah, kebantu race 2 Iya, soalnya. race 2-nya yang mantap lah. Hmm. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngelihat ke balapan di race pertama. Nah, Oke. Kita lihat ada Nicolo Bulega memimpin 7,8 detik dari Andrea Locatelli. Ada Petrucci yang ngambil alih posisi podium dari Toprak di beberapa lap terakhir. Ada dua HRC yang kita nggak tahu nih masih tahun depan sama siapa ya HRC ya. apakah Le- yang Ya. itu nomor 4 itu ya? Ya bisa jadi. Lecuona sama Vierge cukup bagus lah kemarin untuk dibandingkan motornya ya. Ya. Lalu ada Egerter, Remy Gardner, Van der Mark sayang banget di home race dia. Terus Scott Redding yang kemarin gak perform sama sekali ya. Nah ini Bulega dominasi banget nih kemarin nih, hampir 8 detik gapnya. Betul. Dan Toprak juga disusul dekat-dekat kayak gitu juga memupuskan, mendekat malah bikin jauh. Karena udah poinnya. kehabisan ban juga sih dia di pertengahan balap kan, walaupun dia sempat kedua, sempat mau ada damage limitation yang cukup bagus lah untuk Toprak ya, kehilangan poinnya nggak banyak, tapi udah kehabisan ban karena dia start dari ke-6 kemarin. Ya startnya juga kurang oke ya dari Toprak ya. Motornya apa bermasalah lagi Dam Toprak? Kalau start ya kayaknya iya deh kalau start. Soalnya kayaknya Toprak nggak pernah jelek startnya waktu dulu dari pakai Yamaha sama tahun lalu ya. Nah ini nggak tahu kenapa, elektronik mungkin ya kelihatannya. Kelihatannya mungkin elektronik bisa jadi sih. Ya kita tunggu info lagi ya. Kalau siapa tahu benar-benar diungkap nih kenapa sebenarnya motor BMW kali ini nih. Oke, kalau gitu ini kita lihat sedikit gambaran di jalannya balapannya. Ini ada lap pertama dari Bulega langsung leading. Sam Lowe tuh sayang banget kehilangan beberapa posisi padahal dia start dari pole position, tapi bisa recover cukup baik sampai 2-3 lap lah. Ya sisanya Toprak malah kehilangan posisi ya, sempat ke-7 atau ke-8 gitu aku lupa. Nah tapi yang sayang banget sebenarnya ada Sam Lowe nih. Sam Lowe kemarin sempat pole position loh padahal dengan nggak jauh beda dengan lap record. Benar-benar genuine pace ya menurut aku buat Sam Lowe, tapi sayang banget harus apes nih, dimana Bautista mau coba overtake belokan ke kiri, mau late braking tapi low side, akhirnya kena Sam Lowe. Dan ya keduanya nggak bisa melanjutin balapan ya. Keduanya harus out, tapi nggak banyak prahara ya mereka ya, di posisi 4 dan 5 nih padahal crashnya. Udah sangat dewasa mungkin menyikapi crash kayak gini ya. Iya, Sam Lowe kan sering banget crash juga, walaupun dia biasanya sendiri sih crashnya. Ya kali ini ditabrak Bautista lagi nih. Kayak kali ini ditabrak Bautista, tapi nggak kayak balapan sebelumnya kayak Bautista sama Redding kan. Kayak apa ya? Kayak anak kecil gitu. Banyak ngomongnya, banyak yapping kalau anak zaman sekarang bilang ya. Yang ribut-ribut tapi mereka tentram-tentram aja nih kelihatannya nih. Mereka ya dewasa lah menghadapi crash ini. Walaupun buat Sam Lowe sih kayaknya ini miss opportunity banget sebenarnya ya. Punya kesempatan banget untuk naik podium sebenarnya dia di balapan ini. Terus kita next foto ada Bassani nih, yang udah sempat top 5 loh di awal-awal balapan. Terus mungkin sempat posisi 7 atau 6 dia harus crash karena ada sedikit kontak dengan Remy Gardner.
di Eh, nggak ada yang salah sih, ini murni salah Basani aja, salah perhitungan, tapi kehilangan banyak poin akhirnya ya ya untuk di lap seri terakhir debut. lagi ini ya. Lap terakhir betul. Sempat posisi 6-7 kok dia. Ya, oke. Nah ini kemenangan Bulega. Ya, kemenangan keempat Bulega di musim ini. Mm, Setelah hat-trick di Phillip Island ya. Ya, betul. Di Kita sini menang Toprak lagi. harus finish keempat nih, keluar dari 4. podium disusul Iya, Petrucci betul banget. Kuat banget Petrucci di sini akhirnya naik podium juga ya. akhirnya. Tapi yang Lagi paling nih. kuat emang kemarin Bulega sih secara Iya, pace dan dari kualifikasi jauh. unbeatable ya. Harusnya unbeatable. Iya, tapi sesuatu berkata lain deh. Betul. Nah, Nah, ini kita beranjak ke Super Pole Race ya. di hari Minggu sore kalau di waktu sini ya. Hmm. Di sana tuh abis hujan setelah kualifikasi di Super Sport, hujan, terus Super Pole Race di Superbike-nya masih basah tapi udah nggak hujan. Iya. Bahkan ada beberapa yang pakai intermediate walaupun nggak works ya buat mereka. Nah, ini Toprak akhirnya membuktikan bahwa skill lah yang berbicara ya. Iya. Kalau hujan tuh Bener-bener. penyeimbang lah untuk semua motor Iya. sebenarnya. Skill pembalap tuh kelihatan banget ya kalau hujan sebenarnya. Motor itu malah nomor sekian sudah. Betul, karena nggak punya advantage yang berlebih kan kalau Iya. hujan. Di sini Toprak juara 1 dengan kemenangan ini berarti menjadikan ini kemenangan pertama di balapan basah untuk Toprak. Iya. Dulu sempet dia mau menang balapan basah di Catalunya pakai Yamaha tapi engine trouble, jadi gagal. Nah, ini kemenangan pertama di balapan basah untuk Toprak. Posisi kedua ada Sam Lowe, sayang banget padahal dia dari pole position, tikungan pertama itu dia ngelebar sendiri loh padahal. Salah Sayang perhitungan banget, mungkin ya. betul, tapi dia bisa recover ke posisi 2, bagus banget. Ini podium pertama juga untuk Sam Lowe. Iya. Lalu juga ketiga ada Bautista yang recover dari posisi 9 atau 11, aku lupa kualifikasinya dia. Cukup baik. Modal penting nih untuk race kedua ya. Iya. Lalu ada Locatelli, Van der Mark, Scott Redding, Remy Gardner, Yari Montella, bagus banget. Sama Taran McKenzie, akhirnya poin Mackenzie. Petronas Honda ya. Iya. Poin terakhir. Nah ini malah justru Bulega nggak ada nih Dam. Nah, Bulega kemana nih? Nggak ada nih. Nah ini dia, Bulega. Walaupun sebenarnya nggak bisa menang juga ya kemarin ya. Mungkin terbaik untuk Bulega kemarin kalau nggak ada trouble itu dia podium. Podium ya. Tapi dia harus technical problem pertama ya di weekend ini. Di mana dia harus kehilangan elektronik motornya di sini. Karena dari artikel yang aku baca, dashboard semua mati, speedometer mati. Listrikan semua ya, nggak ada ya jadi ya. Tapi motor masih berfungsi secara nggak mati semua. Mati semua ya. Elektronik ya. Kalau dari artikel dia ya mungkin ada penjelasan Ducati tapi nggak ada yang detail, jadi di sini aku gambarkan aja mungkin ini masalah elektronik ya. Kelihatannya sih masalah elektronik. Oke. Sayang banget untuk Bulega. Iya. Kehilangan poin ini, kehilangan 12 poin itu 12 poin yang dia perpanjang poinnya dari race pertama. Race pertama dia nge-gap 12 poin, di Super Pole Race dia kehilangan 12 poin ya. Ya. Balik lah. Ini balik. Bikin dekat lagi nih secara championship nih. Betul. Nyawanya Toprak banyak di championship ya. Ya, jadi kesempatan makin seru lah kalau misalnya deket-deket begini sih. Untuk championship sih seru, tapi untuk pembalap dan prestasi sih sebenarnya nggak fair ya. Tentu dari Bulega juga nggak seneng ini terjadi ya, pengennya tetap ngejauh aja secara poin. Karena kita walaupun dukung siapa, kita nggak mau pembalap lain itu sial atau bahkan kecelakaan tuh kita nggak mau. Kita maunya dibuktikan aja di balapan gitu. Betul. Ya beberapa kali juga sama kayak Toprak mungkin juga ada isu-isu yang awal-awal musim balap ya. Jadi bikin secara poin udah ketinggalan. Dan ini ternyata bergantian nih. Ini ada apa nih motor-motor
apakah pengembangan yang salah atau emang lagi apes aja nih? Karena Mungkin Ducati nggak boleh kena hujan kali, biar konslet gitu ya. iya, tapi Bautista aman-aman aja. Ini kayaknya terlalu ngebut kali. Tapi emang apes aja sih Apes ini. ya. Iya. Oke. Nah, ini kemenangan luar biasa aja nih buat Toprak. Ya, jadi kemenangan pertama di balapan basah ya. Iya. Ini dia. Ini podium di Super Pole Race yang hari sebelumnya ada Ada crash antara berdua Sam nih. Lowe's dan Bautista. Ya, ini kedua-duanya bisa Nah, balik lagi ke podium iya. dengan dewasa. Ya, seenggaknya senyum lah ya. Mereka walaupun crash akhirnya senyum juga di hari Minggunya nih. Betul. Mereka berdua merasakan podium. Mm-mm. Dan Podium pertama nih bagi Sam Lowe's berarti. wah, aku salfok sama mbaknya di belakang tinggi banget. Ya, sama kayak Toprak ya tingginya. Oke. Kalau sama Bautista jauh lah. Jauh Ya. bang. Bautista pendek, seaku pendek. Iya. Ya, rata-rata pembalap memang susah kalau tinggi malah ya. Harus yang Betul. agak ini rendah-rendah, enggak rendah juga maksudnya ya segitulah gitu. Pendek. Pendek. Enggak pendek juga tapi enggak setinggi mbaknya itu sih. Ya. Oke, lanjut nih. Di balapan kedua. Nah, race kedua ini Nah, ada ini Andrea Locatelli. Mengejutkan ini. Betul. Andrea Locatelli, Alvaro Bautista, Remy Gardner, Sam Lowe's, Axel Bassani, Alex Lowe's, Iker Lecuona, Toprak, Andrea Iannone dan Dominic Egerter di top 10. Sebenarnya kalau untuk Andrea Locatelli, menurut aku sih aku nggak heran kalau dia bisa podium, karena beberapa tahun sebelumnya podium berkali-kali pakai Yamaha, di Super Sport juga mendominasi dia di Asen. Ini salah satu sirkuit favorit dia ya sebenarnya. Podium pertama dia di Superbike juga kan di Asen. Tapi yang aku heran itu Bulega nggak punya confidence seperti biasanya. Andrea Locatelli nyusul Bautista itu beneran on pure pace loh. Gitu ya. Lalu Toprak dengan masalahnya sendiri dan lagi-lagi nggak ada Bulega nih. Iya, lagi-lagi nggak ada Bulega, mana udah start dari posisi 10 ya Dam ya? Posisi 10 dan karena DNF kan di Super Pole. Oke, selanjutnya Dam ya. Nah, ini kita lihat balapannya. Betul, Bulega udah leading dan sempat diikutin sama Bautista. Bulega berarti naik berapa posisi nih? 9 posisi. 9. Sebenarnya secara pace ya pantas banget lah Bulega untuk menang. Bahkan untuk hat-trick pun mungkin lumayan lah ya, walaupun dia kalah di hujan. Tapi sebenarnya pantas banget untuk menang race kedua nih. Dia sempat leading. Nah, dia di belakang nih. Rame Bulega ya. Bulega jauh kan. Buleganya jauh. Di belakang rame banget nih. Di belakang rame nih rombongan dangdut nih. Bautista, Gardner, Locatelli, Toprak, sama Bassani, sama Sam Lowe's juga. Iya. Sam Lowe's nggak kelihatan ya. Sam Lowe's nggak kelihatan. Betul. Oke. Nah, ini bahkan Toprak yang harus kehilangan banyak momentum ya karena kehabisan ban. Justru penggunaan BMW kali ini kehabisan ban terus ya masalahnya ya. Betul. Karena sesisnya kan beda ya sama tahun lalu ya. Ini sesis yang nggak semi prototype ya. Kalau tahun lalu kan semi prototype. Iya. Ini udah harus kehilangan banyak poin ya. Akhirnya mundur-mundur terus nih ya. Betul, mundur-mundur terus. Nah, di sini kita lihat ada Locatelli benar-benar overtake sama Bautista. Ini bukan Bautista lagi sial atau Bautista habis ban. Ini Locatelli emang kenceng, lebih punya kepercayaan diri lah sama motornya dari di sepanjang weekend kemarin ya. Jadi memang kalau yang menang Locatelli sih layak juga sebenarnya, walaupun lebih layak Bulega ya. Ya betul. Ya, tapi bagus lah ini buat Yamaha dan Locatelli ya. Ini berarti motor mereka juga kompetitif nih sebenarnya ya. Masih bisa menang. Iya. Nah, ini lanjut. Nah, ini dia. Ini dia. 2 lap terakhir loh. 2 lap terakhir Bulega harus kembali sial. Iya. Masalah yang sama kayak Super Pole Race. Mati juga ya, pemadaman listrik sama. ya. Pemadaman listrik ya. Apa akinya habis gitu ya, kita nggak tahu ya. Enggak. Motor balap nggak ada akinya. Nggak ada aki. Akinya aki kecil gitu deh. Ya, masuk listrik lainnya beda, bukan aki ya. Bukan. Oke. Nah, ini sampai nepok windshield. Saking keselnya mungkin ya. Di Super Pole dia masih bisa nahan-nahan, tapi ternyata kejadian lagi nih di balapan di race kedua. Di race kedua ya. Marah banget ya.
pastilah dia kehilangan banyak banget poin nih. Dia Iya. harusnya bisa ngejauhin poin dari Toprak tuh banyak banget sebenarnya di weekend kemarin ya. Mhm. Tapi Di ya justru ya dia sih nggak salah, ya, tapi mau gimana, mau diapain kalau begini kan? iya, udah, Ya tetap aja kesalahan Ducati secara general ya ujung-ujungnya ya. mhm, Kalau dia DNF apa jadi salah Locatelli gitu kan enggak juga ya. Apa jadi iya, salah Toprak gitu kan enggak. enggak ya, Ini apa saja sih, murni apa saja. betul betul, ya mudahan di race berikutnya nanti nggak ada hal-hal kayak gini lagi ya di Semoga. balap ya. Walaupun untuk championship sih bagus, tapi kurang fair lah kayaknya ya. Iya, Apes ini. betul. Kalau emang Apes kalah ini. dari track oke lah ya. Mhm, mhm. Ini bukan kalah karena elektronik, apalagi kayak gini sampai pemadaman listrik ya. Betul. Oke. Nah, ini di Setelah DNF-nya Bulega nih akhirnya top 3-nya milik mereka nih. Iya. Ada Locatelli, Bautista, sama Gardner. Mhm. Yamaha emang bagus banget di sirkuit ini ya. Hmm. Bisa keep up karena mungkin lurusannya nggak terlalu panjang Iya, juga ya banyak dibanding sirkuit lain ya. keunggulan Yamaha sendiri kan di tikungan-tikungan cepat. Begitu dia Betul. bisa lebih kenceng nih. Betul, betul. Nah, Nah, ini menjadi kemenangan pertama Locatelli di Superbike. Ya. Walaupun sebenarnya selama dia di Yamaha ada beberapa kesempatan tapi selalu kalahnya sama Bautista sama Toprak, sama yang raja-raja lah kalahnya. ya. Ini kali ini ya dia bisa menikmati momen ya, dia memenangkan balapan di Assen Betul. Hari yang bagus banget nih buat Locatelli dan kemenangan Yamaha pertama. tentunya. Dan Yamaha tentunya. Ya. Udah nggak ada pressure lah, dia udah menang intinya. Ya. Pernah menang sekali. Tapi kalau aku boleh bahas juga ini di next foto, kemarin weekend yang bagus juga untuk Sam Lowe nih. Mereka pole position murni karena pole position, bukan karena apes, bukan karena yang lain sial. Ya. Terus podium pertama dan bisa recover dari hasil race 1 yang habis jatuh. Positif banget lah untuk mereka, untuk Sam Lowe dan Marc Diaz ya. Ya, luar biasa Sam Lowe ya setelah pindah dari Moto2. Ya cukup baik lah di sini walaupun nggak ada tempat di MotoGP. Betul, untungnya Marc Diaz selalu support ya karena ya kita tahu kan dia sama anaknya Marc Diaz kan ya. Anaknya Pak Bos ya. Anaknya Pak Bos ya. Ya. Jadi gitulah ya. Kemana-mana pindah yang ngikut ya. Mana mungkin anaknya minta nggak diturutin ya. Lakiku Pak. Ya. Betul. Okay. Tapi bagusnya ya perform lah, nggak ya, cuma syukurnya nggak cuma karena mentang-mentang ya. Iya betul. Tapi dia juga bagus lah di balapannya. Oke, kalau gitu langsung ini kita ke Riders Championship post dari balapan di Assen. Ini malah membuat gapnya ngedeket lagi. Bukannya ngejauh malah. Ya akhirnya kayak nggak terjadi apa-apa sih. Ya coba dibacakan nih Om Aldin nih. Oke, nah di posisi pertama nih ada Nicolo Bulega di posisi dengan 136 poin nih. Masih kokoh di atas. Dilanjutkan Toprak di posisi kedua 115. Ini selisih 21 poin tapi deket banget nih sama Locatelli, justru ada 29 poin nih selisihnya ya. Ada 8 poin dong nih sama Toprak di 107 poin. Selanjutnya ada Bautista, Petrucci, Sam Lowe, Andrea Iannone, Scott Redding, Axel Bassani dan Van der Mark di posisi 10 BMW nih. Betul. Nah, ini yang menarik tuh Bulega sama Toprak pasti ya karena poinnya mendekat. Ya. Tapi di bawah mereka ada Locatelli yang deket banget. Apakah nih. bisa jadi kontender juara dunia? Iya, mungkin ini Toprak dengan BMW belum bisa menemukan solusi, Locatelli mungkin bisa di atas Toprak mungkin ya. Mungkin. Tergantung BMW-nya. Soalnya kita nggak pernah ragu sama Toprak. Kita pasti ragu kalau ada masalah, pasti kita ragu sama BMW. BMW-nya ya. Topraknya justru ya dia bisa lah, cuma motornya yang nggak bisa ngikutin ternyata. Betul. Terus Bulega kalau masih apes ya, kalau nggak apes sih dia pasti leading jauh ya. Dan yang menarik sih ya lihat Bulega masih apes apa enggak, terus Toprak bisa menyelesaikan masalah dengan BMW apa enggak. Locatelli sih Yamaha walaupun nggak kenceng, tapi bisa diandalkan lah, nggak pernah trouble yang aneh-aneh. Ya mungkin karena konsisten juga yang nyetak poin, walaupun ada kendala juga ya balapan, cuma dia masih dekat itu luar biasa sih. Betul, nggak jauh loh itu bedanya. Oke, kira-kira ada tambahan lagi Dam untuk PSBK? Kalau berita sih nggak ada ya, paling berita tambahan yang
Toprak sama HRC ini kita masih menunggu ya. Oh ya. Udah sempat kita bahas di podcast-podcast sebelumnya Tapi kan. mungkin kalau misalnya mau dibahas lagi kira-kira gimana sih Dam sebenarnya? Oh boleh, kita recap sedikit ya. Iya. Jadi Toprak tuh ditawarin 2 tahun kontrak sama HRC Honda mulai dari tahun depan, tapi di WSBK dulu. Karena di WSBK dengan dia menjadi pembalap Honda tapi bukan pembalap MotoGP, berarti dia bisa testing motor MotoGP tahun 2027 dengan ban Pirelli yang selama karirnya dia cuma bisa pakai Pirelli. Cuma tahu ban Pakai Pirelli. Pirelli ya. Nah, betul, itu advantage yang sangat bagus, keunggulan yang sangat bagus buat Toprak dan juga Honda kalau memang mereka deal dengan kontraknya ya. Di atas Menarik. kertas sih bagus banget sebenarnya tujuannya. Tapi apakah Topraknya setuju itu belum ada pembicaraan lagi ya? Belum ada info lagi. Kita masih nunggu-nunggu juga kok. Iya. Karena seru ini sebenarnya. Iya betul. Melihat Toprak pindah lagi nih ke Honda, ya menarik melihat apakah benar-benar cocok dan akhirnya pindah ke MotoGP dengan Honda itu di luar dari prediksi sebelum-sebelumnya nih. Tiba-tiba nongol aja nih tiba-tiba Honda ya. Tiba-tiba di Honda. Apakah dia bisa menang pakai Honda di Superbike sebelum ke MotoGP kan? Nah, ini menarik banget nih sebenarnya. Karena kita tahu Honda di MotoGP juga saat ini pengembangannya juga cukup oke karena berkembang ya. Berkembang, progresnya cukup bagus lah. Ditambah regulasi baru 2027, semuanya anggapannya mulai dari nol lagi nih. Mulai dari nol, betul. Nah, dan pembalapnya bukan pembalapnya, motornya yang bisa menyesuaikan keinginan pembalap. Jadi sangat dinanti-nanti nih, nanti kayak gimana hasilnya. Kita tunggu beberapa bulan ke depan mungkin kabar-kabar kontraknya. Iya, oke. Kita patut nantikan. Nah, selanjutnya kita balapan di mana nih Dam? WSBK kapan? Di mana? Selanjutnya itu berarti sambil prediksi nih ya. Oh, boleh ya. Oke. Selanjutnya itu di Cremona. Oh, Cremona lagi ya. Udah Cremona lagi. Maksudnya Cremona karena dulu ingat Cremona kalau nggak salah Toprak Race ya. Bukan. Bukan ya? Cremona itu yang Petrucci hat-trick. Oh, Petrucci hat-trick. Toprak diganti sama Reiterberger. Oh, iya. Nah, Cremona waktu tahun lalu itu hat-trick Petrucci, kemenangan pertama Petrucci dan juga langsung hat-trick. Nah, kalau ngomong prediksi, kalau kapannya itu tanggal 4 Mei, berarti 2 minggu lagi ya kalau nggak salah ya. Coba aku cek kalender. Ya, 2 minggu lagi. Oke. 2 minggu lagi Cremona. Prediksi, aku dulu deh. Nah, boleh. Petrucci lagi. Bulega, Iannone. Oke. Ducati semua. Oke. Mungkin kalau aku Bulega. Oke. Toprak. Locatelli. Oke, Yamaha ya. Kayaknya mantap nih Locatelli ini. Aku juga pengen ada Toprak sih, cuma nggak yakin ya? Nggak yakin sama BMW-nya sebenarnya. Betul. Ya, kalau sama Toprak sih yakin banget. Oke, kalau gitu teman-teman kalau punya prediksi boleh juga nih tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang bakal menang di Cremona. Mungkin race 2-nya ya kali kita ya. Boleh. Tapi kalau misalnya kalian prediksi boleh aja satu race 2 kalian tulis semua tuh. Ya, kalau Superbike tadi prediksi kita buat salah satu race deh, yang benar race 1, race 2 terserah deh. Serah yang mana ya. Kalian tulis aja di kolom komentar deh kalau misalnya kalian punya prediksi di next race. Oke, paling itu aja sih, nggak ada berita-berita tambahan. Oke, yang jelas makasih banget nih buat sponsor Robasep yang selalu dukung kita dari awal sampai hari ini. Apa lagi Dam? Untuk kalian yang punya pertanyaan tentang F1, MotoGP atau Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Oke, kalau gitu ini ujung dari Ros Podcast hari ini. Sampai jumpa di Ros Podcast selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you.
Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.